Bab ma yaqul ba'da rak'atay sunnatis subuh. Sekarang kita udah selesai ya. Dari adzan pertama dibahas di sini adalah sholatus subuh. Nanti dilanjut dengan doa indal iqamah. Jadi setelah seseorang mendengar adzan subuh, maka disunnahkan untuk orang tersebut pertama adalah sholat sunnah ya, sunnatus subuh, sunnatul fajar, yang mana dikatakan rakaatan fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni an Ibni Abi Malih wa ismuhu Amir bin Usamah, yang mana Amir bin Usamah ini adalah termasuk tabi'in, yaitu beliau tabi'in yang hidup di tahun 90-an. Usamah namanya Amir bin Usamah. An abihi an jaddihi Usamah bin Umair. Dari ayahnya dapat dari kakeknya Umair radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Nabi SAW berkata, bahwasanya Umair kakeknya berkata radhiyallahu anhu annahu shalla, bahwasanya dia shalla rak'atayil fajar, 2 rakaat fajar, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qariban minhu shalla rak'ataini khafifatain, yang mana saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dekat dengannya juga melakukan 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat qabla subuh, sebelum salat subuh, rak'atain 2 rakaat yang khafifatain. Jadi jangan kita ketika sholat sunnah fajar ini tidak dianjurkan baca-bacaan yang panjang, bacaan yang khafifah, yang gampang, yang mudah. Tsumma sami'a yaqulu, selesai sholat 2 rakaat, maka sahabat ini mendengar Rasulullah mengatakan wa huwa jalis, dan keadaan Rasulullah saat itu sedang duduk selesai dari sholat qablatul fajar. Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Jadi ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, yaitu Tuhannya Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammad. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, para ulama mengatakan ini Rasulullah SAW menyebutkan para malaikat, yang mana malaikat ini adalah yang paling afdalnya malaikat. Yang pertama paling afdal malaikat adalah Jibril, ya, wa Mikail, wa Israfil, wa Mikail, wa Muhammad. Ini adalah 3 malaikat yang mana dibilang paling afdal. Dan Nabi menyebutkan ketiga malaikat ini untuk apa? Untuk meminta kepada Allah, a'udzu bika minan nar. Ya Allah, jagalah aku dari api neraka. Salah samarat, sebanyak 3 kali. Jadi ya, mustahab ya kita membawa orang-orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah untuk kita meminta kepada Allah bijahi, dengan wasilah mereka, dengan perantara mereka. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau meminta wasilah dengan perantara dirinya sendiri. Dan ini menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemarin udah kita bilang, kenapa kok Rasulullah masih meminta? Luar biasa. Rasulullah beristighfar selama sehari semalam itu tidak kurang dari 100 kali istighfar. Nah, ini padahal Rasulullah masuk orang yang udah dijaga sama Allah, tapi kenapa masih segitunya Rasulullah SAW untuk beristighfar? Yang pertama kemarin yang udah kita jelaskan bahwa ini min jumlatit tawadhu, ini termasuk bahwa Rasulullah itu luar biasa tawadhunya. Walaupun beliau memiliki derajat yang tinggi, tapi tidak pernah merasa tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Selalu di hadapan Allah merasa rendah, merasa anak ini hamba. Dan Rasulullah paling suka dikatakan Abdullah, hambanya Allah. Jadi ketika di hadapan Allah, Rasulullah selalu merendah, merasa tidak ada apa-apanya. Padahal hakikatnya Rasulullah ini luar biasa. Apa yang Rasulullah minta pasti diijabah, nggak ada syak, pasti bakalan diijabah.
Tapi dengan ketawaduan beliau, tetap beliau meminta beristighfar kepada Allah, meminta penjagaan dari api neraka, tidak kurang selama sehari semalam itu 100 kali. Ini adalah Rasulullah SAW dengan ketawaduannya. Dan yang kedua yang dibilang ditafsirkan oleh para mufassir, yaitu ini adalah bagaimana Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai seorang yang harus kita idolakan, mengajarkan kita. Ya, ini adalah bentuk pembelajaran Nabi SAW kepada kita para umatnya. Bagaimana kita ini diajarkan untuk selalu beristighfar kepada Allah. Nabi mengajarkan doa-doa yang paling bagus dikerjakan setelah sholat. Ya, ini adalah min jumlah ta'allumi. Ini adalah pembelajaran dari Nabi SAW untuk kita kerjakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kayak tadi kayak Asep bilang bahwa namanya cinta itu pasti ada alam. Ya, di setiap namanya cinta itu ada alam. Wa alamatil mahabbah at-ta'ah. Dan termasuk tanda-tanda kita benar cinta kepada Rasulullah SAW dengan mentaati apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan ngaku cinta kepada Rasulullah sedangkan sunnah-sunnahnya tidak kita kerjakan, apalagi yang wajibnya. Jadi jangan pernah ngaku cinta. Namanya cinta itu ada alamat. Ya, jangan kayak orang sekarang lah, ngakunya cinta tapi nggak ada buktinya. Akhirnya ujung-ujungnya PHP. Jadi ya Allah, buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW bi ta'ah. Ada juga yang bilang likulli syai'in alama wa alamatil mahabbah kasratu min dzikri. Termasuk tanda kita cinta dengan seseorang itu banyak menyebut namanya. Apabila disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, itulah yang tanda-tanda kita cinta. Paling gampang. Ya kadang-kadang taat ini ya susah lah. Tapi jangan sampai kita pelit ketika mendengar Nabi Muhammad, kita tidak bersalawat kepada Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, wa rawina fihi an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala sabihata yaumil jum'ah qabla salatil ghada. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW. Man qala sabihah, barang siapa yang berkata di pagi hari, di hari Jumat, qabla salatil ghadah. Nah, ghadah ini adalah nama daripada salat subuh. Nama daripada salat subuh. Dan ada beberapa kata yang ini ghadah ini dikatakan fil jahiliyah. Ketika jahiliyah subuh itu dibilang ghadah. Ada beberapa yang mana diisbat sama Nabi, nggak apa-apa dikatakan, seperti sholatul ghadah. Nah ini nggak apa-apa dikatakan subuh dengan ghadah. Tapi ada beberapa yang Nabi larang, yaitu isya dengan atama. Jadi isya itu dulu orang-orang di jahiliyah mengatakan isya atama, dan ini Nabi melarangnya, jangan mengatakan isya dengan atama. Makanya disebut malah makruh untuk menyebutkan isya atama. Nah, di sini Nabi menyebutkan, para sahabat meriwayatkan, yaitu ba'da salatul ghadah, maksudnya salatul subuh, bahwa Nabi SAW astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat, yaitu beristighfar dengan istighfar seperti ini: astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak 3 kali setelah salat ghadah, sebelum salat subuh, setelah salat sunnah. Barang siapa yang mengatakan pagi hari, mangkal di pagi hari yaumil jum'ah sebelum salat subuh, mengatakan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa, aku meminta ampun kepada Allah yang mana tiada Tuhan selain Allah, selain Dia, Al-Hayy yang mana Allah Maha hidup, Al-Qayyum yang mana Allah Maha berdiri sendiri, wa atubu ilaihi, dan aku meminta ampunan kepadanya sebanyak 3 kali, ghafarallahu ta'ala dzunubah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
Walau kana mithla zabadil bahr, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Mau sebanyak apapun dosanya, apabila kita meminta pada Allah, beristighfar pada Allah dengan istighfar ini, maka Allah akan ampuni. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa apabila antum menemukan hadis-hadis seperti ini, yang mana hadis ini kita beramal, amalan kita dapat menghapuskan dosa, maka yang dimaksud dengan dosanya yang terhapus adalah dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa kecil ini yang berhubungan dengan Allah, karena dosa-dosa besar hanya dapat diampuni oleh Allah dengan cara taubatan nasuha, yaitu dengan memenuhi rukun-rukun taubat. Juga dosa atau kesalahan kita kepada manusia tidak akan Allah ampuni kecuali kita meminta halal, meminta ridhonya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Kiai Husnuddin, yaitu gimana apabila berhubungan dengan harta, apabila berhubungan dengan nafsu, apabila kita menggibahinya dan lain hal sebagainya. Itu adalah cara kita bertaubat apabila hubungannya antar manusia. Makanya hati-hati, jangan kita berdosa sama manusia. Susah. Yang kita suka ghibah itu dosanya lebih susah diampuni oleh Allah daripada dosa-dosa yang langsung kepada Allah. Makanya hati-hati, jangan pernah kita ghibah, apalagi kita mengambil hak orang lain, mau ghosab atau mencuri, sama. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Hati-hati, karena dosa sama manusia Allah tidak akan ampuni kecuali manusia tersebut telah halal, telah ridha dengan apa yang kita lakukan kepadanya. Di sini dibilang ghafarallahu ta'ala dzunubahu walau kana misla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Bab ma yaqulu idza taha ila shaf. Nah, ini juga biasa kita lakukan. Bab apa yang kita katakan apabila seseorang sudah bersiap di dalam shafnya ketika ingin sholat. Jadi sebelum sholat maka kita harus merapatkan shaf kita. Ini perhatikan, ya, perhatikan, jangan ada yang tidur. Ya Allah, bangun, lihat teman-temannya yang tidur dibangunin. Sebagaimana antum barusan membangunkan teman antum lihat kanan, antum lihat kiri, maka begitu pula antum lihat sebelum sholat, lihat dulu shaf kanan, shaf kiri. Jangan sampai ada khalal, jangan sampai ada rongga antara satu shaf dan lainnya. Bahkan dulu gimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau di akhir-akhir ketika jadi khilafah, beliau meluruskan shafnya itu bukan ketika perang, ya. Ketika perang Asya, ketika ingin sholat itu dengan saut, ya, beliau menggunakan cambuk. Tapi kalau ketika perangan dengan pedang, beliau meluruskan shafnya. Ya, ini beliau melurusin cambuk, ya Allah. Maksudnya kalau nggak kena berarti lurus. Begitu pula kita, ya Allah, perlu kita ini memperhatikan shaf kita. Lihat kanan, apakah sudah pas atau belum. Lihat kiri, apakah sudah pas atau belum. Kalau di sini ada gimana cara lurusin shaf. Yang dihitung shaf itu adalah akib, yaitu tumit yang kita lihat, bukan jempolnya. Tapi yang dilihat adalah akib. Karena kalau akibnya semuanya lurus, insya Allah lurus ada, ya, pundaknya kita lurus. Tapi kalau tumit orang ya beda-beda, jempol orang ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, yang kita lihat adalah akibnya. Jadi perhatikan. Ini bagi makmum. Jadi haknya makmum mereka untuk melihat shaf kanan kirinya. Setiap orangnya seperti itu, lihat kanan kirinya udah lurus atau belum. Dan haknya imam, yang jadi imam itu melihat shaf yang pertama. Jadi imam lihat shaf yang pertama. Apabila shaf pertama udah beres, udah lurus, maka ini udah selesai dia tugasnya. Tugasnya imam membereskan shaf pertama. Dan antum sebagai makmum mengikuti shaf yang pertama. Jangan sampai antum setiap sholat anak nggak dengar Habib Husain, ya Allah yang di belakang, ya Allah yang di belakang, taqaddamu, jangan. Harusnya antum udah sendirinya, ya, berebut shaf pertama. Jangan ini anak-anak kalau udah azan selesai, alhamdulillah kan udah masuk masjid nih. Ada yang masih nyisir, ada yang masih benerin sarung, jangan.
Ketika udah sholat iqamah, paling afdol shaf adalah shaf pertama. Sampai dibilang apabila shaf pertama nggak bisa didapatkan kecuali harus Qur'ah, dan Qur'ah ini harus bayar, harus diundi, undiannya ini harus bayar, maka dia bakal berebut Qur'ah tersebut, bakal mau ikut Qur'ah tersebut. Bahkan di satu riwayat apabila harus bunuh-bunuhan, maka mereka akan saling membunuh satu sama lain demi mendapatkan shaf yang pertama. Ini antum udah dapat gratis, alhamdulillah. Cuma manusia kayak gitu. Kadang-kadang yang gratis ini nggak ada harganya. Gratis ini gampang lah. Sesuatu yang gampang didapatkan, gampang juga hilang. Ini sifat manusia. Padahal kau tahu hakikatnya gimana shaf pertama, wah, MS semuanya shaf pertama. Kata dua tingkat juga nggak apa-apa, yang penting shaf pertama. Walhasil ya Allah, jangan sampai kayak gitu. Kita udah belajar, udah tahu fadilahnya, maka kerjakan. Nah, apabila shaf ini udah lurus, antum sudah ada di shaf masing-masing. Nah, waraina an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila shalah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Ketika seseorang datang ke shaf di dalam sholat. Jadi ini masbuk, Rasulullah sudah sholat, dia baru datang, sahabat ini. Faqala hina taha ila shaf, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadika shalihin. Ya Allah, atini, berikanlah kepadaku afdala ma tu'ti, sebaik-baiknya yang telah diberikan ibadaka shalihin, kepada hamba-hambamu yang saleh. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, qala manil mutakallim anifan. Rasulullah selesai salat langsung nanya ke belakang, siapa yang ngomong barusan? Siapa itu yang ngomong? Qala ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala idza yu'qaru jawadu wa tustashhada ila fi sabilillah ta'ala, maka engkau dihitung daripadamu itu adalah sebuah kebaikan, dan engkau dianggap itu bersyahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid fi sabilillah taala. Rawahun Nasa'i wa Sunni. Ini kalimat yang khafif, tapi gimana pahala yang luar biasa. Hanya ketika kita datang di shaf, maka kita mengatakan Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadika shalihin, ibadaka shalihin. Dan dari sini juga para ulama mengambil hikmah, yaitu apabila kita ini banyak dari dulu orang, kalau misalkan ini adalah perbuatan baik, pasti ulama-ulama kita yang terdahulu bakal lebih tahu kalau ini adalah perbuatan baik. Kalau perbuatan baik ya pasti ulama kita lebih tahu lah, sahabat pasti mengerjakannya lah. Sebagaimana di sini ya Rasulullah SAW, siapa di zaman sahabat yang lebih baik dari Rasulullah SAW? Tapi ketika Rasulullah melihat ada satu amalan yang diamalkan oleh sahabatnya, dan amalan ini adalah amalan yang baik, amalan yang benar, maka diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menganjurkan untuk mengamalkan amalan tersebut. Sebagaimana ini pertama yang mengucapkan adalah sahabat, dan Rasulullah menanyakan sehingga Rasulullah mengikrarnya, ya ini adalah perbuatan baik, lakukan hal ini ketika antum sedang di dalam shaf, sudah rapi shafnya di dalam salat, maka katakanlah Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadika shalihin. Rawahu Nasa'i wa Sunni wa rawahu Bukhari fi tarikhihi fi tarjamati Muhammad bin Muslim bin A'id, wallahu a'lam bishawab. Ada ma aqul lakum wa la'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.